إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها لبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, ikhwani fillah, hazani Allah wa iyyakum ajma'in. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas nikmat dan karunia-Nya yang demikian tidak terhitung jumlah dan banyaknya yang Allah limpahkan kepada kita. Allah curahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersimpuh di tempat yang mulia ini dalam rangka takarub pada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka beribadah kepadanya, dalam rangka mohon ampun kepadanya. Mudah-mudahan segenap amal ibadah kita menjadi amal soleh, amal pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian pula salawat dan salam para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai huswatun hasanah, rahmatan lil alamin terus ke dunia ini. Mudah-mudahan kita semua dihidupkan dan diwafatkan oleh Allah tabaraka wa taala di atas Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Teriring doa pula kepada saudara-saudara kita yang di rumah sakit sekarang mungkin ditimpa musibah, diuji oleh Allah dengan sakit yang menderita, apakah anaknya, istrinya, saudaranya, siapapun dia, mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala segera mengangkat penyakitnya, dimudahkan semua urusannya. Allahumma rabban nas isfin tashafi la shifa ila shifa shifan ghairu saqaman. Ya Allah, Engkau lah Rabb manusia, berikan kesembuhan dan janganlah Kau tinggalkan sedikit pun dari kesembuhan yang ada. Kau angkat semuanya ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Ikhwani fillah, hazani Allah wa iyyakum ajmain. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Sebentar lagi kita akan dapatkan ditemui oleh tamu yang mulia, tamu yang agung. Itu syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ya mungkin sepekan lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia ini. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut Ramadan, yang ketika Ramadan datang kepada bulan tersebut menjumpai mereka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkhutbah, menyampaikan khutbah yang luar biasa kepada sahabat-sahabatnya agar mereka mempersiapkan diri mereka ketika mereka disambut kedatangan tamu yang mulia ini, tamu yang agung ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban, nomor hadisnya 2106. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan." Dari selain diriwayatkan dikatakan, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Di mana nasihati sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya kita bersikap di bulan Ramadan tersebut. Meningkatkan kualitas ibadah kita, kuantitas ibadah kita di bulan Ramadan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabatnya, "Atakum Ramadan syahrul mubarak." Datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan di dalamnya. Keberkahan yang berlimpah ruah. Apa makna keberkahan? Para ulama kita menjelaskan keberkahan itu adalah ziyadatul khair,
bertambah-tambah kebaikannya. Yang tidak terhitung jumlah dan banyaknya kelipatan kebaikan yang Allah berikan khusus bulan Ramadan. Sampai Allah pun mengatakan dalam diskusi, as-saumu li wa ana ajzi bih. Saum untukku dan aku yang langsung menganjarkan orang yang saum, memberikan ganjaran pada orang yang saum tersebut. Bahkan orang dikatakan juga bahwa orang yang saum itu farhatan, ada dua kebahagiaan bagi orang yang saum. Farhatan indal fitri, dia bahagia karena berbuka saumnya, dan yang kedua adalah farhatan indal liqa'a rabbih. Dia berbahagia dengan ketemu dengan Rabb-Nya. Kenapa berbahagia? Karena Allah memperlihatkan bagaimana besarnya, kemuliaannya, ganjarannya yang diberikan oleh dia. Karena tidak ada makhluk manapun yang tahu tentang ganjaran saum kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ana jazibi, aku yang langsung mengganjarnya, bukan malaikat. Malaikat nggak tahu bagaimana. Malaikat pencatat amal kita nggak tahu bagaimana besarnya Allah mengganjarkan orang yang saum tersebut. Makanya Allah mengatakan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan, karena Allah melipat gandakan di luar kemampuan kita menghitung kelipatan amal perbuatan kita di Ramadan tersebut. Kemudian yang kedua apa kata Rasulullah SAW? Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Telah difardukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk saum pada bulan tersebut. Saum memang adalah rukun Islam. Orang yang tidak saum dia telah menggugurkan rukun Islam dan dipertanyakan keislamannya tanpa udzur syar'i, tidak kena sakit, tidak kena apa-apa, sehat badan, segar, mampu dia saum sebenarnya, tapi imannya yang tidak ada, yang kosong iman tersebut, sehingga panggilan saum pun bagi dia nggak diperdulikan orang tersebut. Makanya ayat yang dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bukannya ayuhannas, bukannya bani Adam, tapi yang dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Yang dipanggil oleh Allah keimanan kita. Ini yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap nggak kita? Maka seorang sahabat Rasulullah SAW, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hai hamba-hamba Allah, jika Rabb kalian memanggilkan dengan ya ayyuhalladzina amanu, pasang telinga kalian. Imma perintah kepada kalian atau larangan kepada kalian. Ketika Rabb kalian memanggilkan dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kewajiban. Rukun iman, rukun Islam. Nah orang yang menggugurkan rukun, yang gak ada arti keislaman, batal keislamannya. Sama dengan sholat. Sholat itu ada rukunnya. Apa rukun sholat? Salah satunya membaca Al-Fatihah misalnya. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Gak ada sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah dalam tiap rakaat sholatnya. Artinya kalau dia nggak baca Al-Fatihah, walaupun dia baca semua Al-Quranul Karim, tapi tidak membaca Al-Fatihah, percuma sholatnya. Ini penggugur. Makanya orang yang saum, orang yang tidak saum itu dipertanyakan keislamannya. Apalagi keimanannya. Allah fardukan bagi kita untuk saum pada bulan tersebut. Maka apa kata Rasulullah selanjutnya? Tuftahu fi abwabul sama'. Allah membukakan pintu langit. Jadi saya dikatakan tuftahu abwabul jannah. Allah bukakan pintu surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu khusus bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan, mulai malam kita tarawih. Karena dalam Islam pergantian hari itu maghrib, bukan tengah malam. Makanya kita sholat tarawih dulu, besoknya baru saum. Karena apa? Maghrib itu sudah masuk 1 Ramadan. Orang melakukan tarawih sejak malam tersebut sampai asar buka puasa akhir Ramadan. Allah Ta'ala membukakan pintu surganya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan dari yang sahih apa kata Rasulullah SAW? Walillahi taqamilan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dibebaskan dari neraka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala hanya di bulan Ramadan. Subhanallah.
Ikhwan fillah Allah wa iyyakum ajmain. Demikian mulianya bulan agung yang mulia ini. Allah tabaraka membukakan pintu surga. Allah mudahkan mereka untuk beramal soleh. Kenapa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa tughlaqu fi abwabul jahim. Allah tutup rapat pintu-pintu neraka. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sampai Allah Rasulullah mengatakan wa taqullu fihi marasayati, dan dibelenggunya semua syaitan, tidak bisa bergerak di luar bulan selain di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan terbelenggu mereka, nggak bisa ngapa-ngapain di bulan Ramadan. Walaupun orang kedokteran mengatakan, kena begini, kena begitu. Terlepas dari itu semua, itu hikmah. Tapi utamanya, memang fisiknya, syaitan itu ada fisiknya. Minal jinnati wan nas, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, orang beriman, mudah sekali berinfak, mudah sekali mereka melakukan qiyam Ramadan, mudah sekali mereka tarawih, mudah dan dimudahkan oleh Allah untuk beramal soleh di bulan Ramadan tersebut. Karena semua yang menghalangi mereka untuk beramal soleh dibelenggu oleh Allah, dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang beriman mudah mereka untuk beramal soleh. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan semua keutamaannya, semua kemuliaannya, semua keagungan bulan Ramadan, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fihi lailatun khairum min alfi syahr, bahwa di bulan Ramadan itu ada satu malam yang kadar satu malam tersebut sama dengan 1000 bulan. Bayangkan ikhwani fillah Allah wa iyyakum ajmain. Inilah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar Allah setarakan. Allah tabaraka berikan keberkahan di malam tersebut satu malam. Yang Rasul katakan pada malam terakhir Ramadan, 10 akhir Ramadan, terutama malam ganjil. Hidupkan malam kita untuk takarub pada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan Lailatul Qadar malam tersebut. Allah setarakan dengan 1000 bulan, sama dengan umur kita 83 tahun lebih. Artinya umur kita mungkin singkat 50 tahun, 60 tahun. Tapi usia amal kita lebih dari itu. Karena minimal 1 tahun kita mendapatkan Lailatul Qadar, sama dengan 83 tahun kita berdiri terus menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diberikan kemuliaan pada kaum muslimin, para umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asbabun nuzul turunnya surat Al-Qadar tersebut ketika sahabat melihat bagaimana informasi Rasul menjelaskan umat-umat sebelum mereka, Bani Israel, mereka pada ada yang ibadah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah walaupun sekejap mata. 1000 bulan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaget mereka. Bagaimana cara kita menyaingi mereka yang amal mereka luar biasa? Umur mereka ada sampai ada yang 100 lebih tahun. Umur kita hanya 67 tahun. Umur ummati sittin ila sab'in. Umur umatku hanya 60-70 tahun. Sedikit di atas 70 tahun. Turunlah Jibril pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, memberikan kabar gembira para sahabatnya bahwa ada malam Lailatul Qadar yang Allah setarakan dengan 83 tahun umur kita. Umur kita singkat, tapi usia amal kita jauh lebih panjang daripada usia fisik kita sendiri. Inilah kemuliaan bulan malam Lailatul Qadar. Barakallahu lakum fi wa taqabbal minhu tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum ajmain. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ada peringatan yang harus kita peringati bersama. Ada peringatan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang cukup panjang ini. Apa kata Rasul di akhir hadis tersebut? Rasulullah mengatakan, "Man hurima khairaha faqad hurim."
Ini yang bahayanya. Barang siapa yang terhalangi untuk berbuat baik di bulan Ramadan, maka akan terhalangi dari kebaikan semua selamanya. Na'udzubillah min dzalik. Allah berikan kemuliaan. Allah pencipta langit dan bumi termasuk kita di dalamnya. Ada satu bulan di antara 12 bulan yang Allah muliakan, yang Allah agungkan. Di antara 30 hari tersebut dan bulan Ramadan, ada satu malam yang Allah muliakan pula. Satu malam itu malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, maka tidak akan mendapatkan kebaikan sama sekali. Man hurima khairaha, terhalangi dari berbuat baik bulan Ramadan, jangan berharap bisa berbuat baik di bulan Ramadan. Bulan yang Allah mudahkan, bulan yang Allah berkahkan. Tidak adakah getaran hati kita untuk datang menyambut bulan yang mulia ini? Seharusnya hati kita bersungguh-sungguh menyiapkan fisik kita, hati kita untuk bulan Ramadan. Karena belum tentu kita ketemu di Ramadan tahun depan. Sekarang kita Allah temukan kita dengan bulan yang mulia ini. Bulan yang penuh bulan yang penuh keberkahan. Bulan yang hapuskan dosa-dosa kita. Bulan maghfirah. Bulan semuanya ada di bulan Ramadan. Adakah getaran hati iman kita untuk datang di bulan Ramadan? Untuk bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Untuk segera kita beribadah ke bulan Ramadan. Atau kita nggak biasa-biasa saja. Di bulan lain sama bulan Ramadan. Berarti iman kita belum tercas sebenarnya. Belum iman kita kokoh dan kuat. Untuk Allah Tabaraka sendiri mengatakan barakah, ampunan, maghfirah di bulan Ramadan. Ifkum minan nar, dibebaskan hamba-hamba dari neraka. Tidak ada getaran hati kita. Maka perlu kita pertanyakan iman kita. Benar enggak iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Benar enggak kita menjadi hamba Allah yang sebenarnya? Kalau belum, ada waktu sepekan ini mari kita asah iman kita. Mari kita talabul ilmi untuk mengkaji mana ayat-ayat, mana hadis-hadis yang bisa menuntun kita untuk dapat mendapatkan raih ampunan Allah di bulan Ramadan. Akhirul apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahih? Man shoma Ramadan, man qama Ramadan, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisab. Ingat dua constraint-nya. Barang siapa yang berdiri karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, berdiri bulan Ramadan. Barang siapa yang saum Ramadan, barang siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar karena iman, mengharapkan ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengharapkan hanya kepada Allah, ikhlas dan ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala, ihtisab, menghitung dirinya, mengkalkulasikan dirinya, layak gak pantas aku untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imanan wa ihtisaban ghufirahu ma taqaddama min dzambih, barulah Allah akan menghapuskan, akan menghilangkan, akan mendirit semua dosa-dosa kita manakala kita iman ihtisab bulan Ramadan, berdiri karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, saum karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengejar Lailatul Qadar karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah ganjaran yang besar insya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekaligus nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis yang sahih? Kam min sha'imin wa kam min qiyamin laisa lahu qiyam ila ju', laisa lahu siyam ila ju'i wal atas, laisa lahu qiyam ila sahal. Berapa banyak orang yang saum, dia saum meninggalkan makan dan minum, itu hanya yang dapatkannya hanya capek saja, enggak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kam min qaimin, berapa banyak orang yang berdiri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan, tidak mendapatkan pahala ibadahnya kecuali capek yang didapatkan oleh dia. Wa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala membimbing kita, menguatkan hati kita, menguatkan iman kita untuk mengantarkan kita sampai bulan Ramadan yang akan datang ini. Dan Allah sehatkan kita agar kita bisa penuh saum sepenuhnya di bulan Ramadan dan keluar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. La'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna haqqan warzuqna ittiba'ah wa inna batilan warzuqna ijtinabah. Allahu ya musharrifal qulub syarrif qulubana ala ta'atik. Allahu ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana faghfir lana dhunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم ربنا فاغفر لنا ولوالدي وارحمهما كما ربينا صغارا. اللهم ربنا فاغفر لنا ولوالدي وارحمهما كما ربنا صغارا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا سميع الدعاء تقبل دعاء. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.